Halo guys, welcome back to Korea Remix bersama orang Korea yang medok. Di video kali ini aku mau menceritakan kejadian nyata yang benar-benar terjadi di Korea, yaitu pembunuhan diakibatkan sebuah kerasukan. Iya, kerasukan itu mengakibatkan pembunuhan. Kayak apa aja nih? Langsung kita mulai. Kejadiannya ini terjadi pada sebuah keluarga yang terdiri dari papa, mama, anak putri, anak laki-laki yang tinggal bersama dengan seekor anjing peliharaan. Jadi 5 makhluk hidup tinggal bersama. Pada tanggal 19 Agustus tahun 2016 pukul 6.00 pagi itu, ayah itu terbangun diakibatkan kebisingan dari luar ruang tidurnya. Papanya ini keluar dari ruang tidur. Nah, baru bangun terus dilihat, loh, kok putrinya sama mamanya itu kayak mencekik ataupun terlihat berusaha sedang membunuh anjing peliharaannya. Melihat itu, papanya langsung bilang, ngapain kamu? Anjingnya mau kamu bunuh, kenapa? Putrinya yang mendengar itu bukan malah bilang, oh bukan pak, ini lagi mau tak marahin, enggak, ini lagi mau ngelepas ininya. Bukan kayak gitu. Reaksi yang diberikan oleh anak putrinya itu adalah pandangan yang cukup menyeramkan dan juga terlihat sangat marah, kayak papanya yang melihat itu karena dia juga sedikit terburu-buru untuk pergi berangkat kerja. Akhirnya ya mau nggak mau mengabaikan kejadian itu dan pergi berangkat bekerja. Benar-benar di luar yang kita bayangkan. 20 menit setelah ayahnya keluar dari rumah, anjing ini benar-benar dibunuh oleh anak putri bersama ibunya. Alasannya apa Mas Hansol ini anjing dibunuh? Alasan kenapa ini anjing dibunuh adalah karena ibunya merasa kalau anjing ini itu kerasukan setan, alias ada roh buruk di anjing ini sehingga harus dibunuh. Dan nggak cuma dibunuh, setelah dibunuh mereka potong dan mereka ini percaya kalau kepala dan badannya itu harus direbus untuk benar-benar melenyapkan setan yang ada di dalam anjing ini. Sampai sini jujur ini bisa dibilang pembunuhan terhadap makhluk hidup ya, bukan manusia. Tapi kejadiannya ini menjadi lebih buruk lagi 10 menit setelah itu. Tiba-tiba putrinya ini pergi ke toilet. Ya mungkin pipis atau gimana gitu kan, ya wartawan kiranya. Pergi ke toilet, tiba-tiba putrinya ini mulai mencekik lehernya sendiri. Sampai gemeteran seperti yang barusan aku tunjukkan tadi itu. Di sini pertanyaan, kalau misalnya Bol punya satu anggota keluarga yang tiba-tiba mencekik diri sendiri, itu gimana? Kalau aku mungkin tak bilang, kenapa? Terus tak sadarkan gitu ya. Berbeda dengan yang tak harapkan, ibunya ini mendatangi anak putrinya bersama anak putra yang juga ada di rumah itu. Dan ibunya ini berpikiran kayak gini, ini putriku kayak gini, ini pasti diakibatkan setan yang barusan ada di anjing. Ini setan pasti pindah ke anak putriku. Ini anak putri harus dibunuh. Nah, bawa pisau sama palu. Mamanya ini menyuruh anak putranya untuk membawakan pisau dan palu. Dan selama anak putranya pergi ngambil pisau sama palu, anak putrinya ini ditahan di dalam kamar mandi. Ini sungguhan, ini aku nggak bohong, nggak tak lebih-lebihkan, beneran kejadiannya kayak gini. Sungguhan, ini nggak masuk akal juga. Aku baca beritanya ini juga bener-bener kayak nggak percaya. Lalu anak putranya balik, bawa palu sama pisau, dan beneran, ini 2 senjata digunakan untuk membunuh putrinya di tempat. Sungguhan, bener-bener dibunuh kayak gitu. Mungkin ada yang mikir, loh, lagi apa sih? Iya, beneran dibunuh kayak gitu. Dan kepalanya juga langsung dipotong di tempat itu, alias dipisah dari tubuhnya. Dan yang lebih aneh lagi, setelah mamanya ini bunuh anjing dan juga putrinya, mamanya ini malah ganti baju dan keluar dari rumahnya. Sedangkan anak putranya yang mungkin merasa kayak ini kayaknya nggak bener ya, dia itu duduk di rumah sambil sedih dan juga merasa bingung, ini yang terjadi apa sih gitu. Tapi dia bisa merasakan kalau ini kayaknya nggak benar, sehingga dia memutuskan untuk telepon papanya dan bilang kalau dia ini barusan memukul dan membunuh adiknya sendiri. Ya, anak putrinya itu. Papanya yang lagi ada di tempat kerja kan dengar itu kayak, bentar, oke. Temannya papa tak suruh ke rumah dulu, oke? Kamu di rumah aja pokoknya, jangan kemana-mana. Teman dari si papanya ini benar ke rumah itu dan benar-benar
melihat kalau anak putrinya dan juga anjingnya itu sudah meninggal di situ, sedangkan anak putranya ya ada di dalam rumah itu. Melihat anak putri temennya yang udah meninggal di kamar mandi, temennya papa ini langsung menelepon polisi dan melaporkan apa yang dia saksikan. Polisi langsung datang, anak laki-lakinya ditahan, dibawa ke kantor polisi. Sedangkan untuk ibunya, dia itu menyerahkan dirinya sendiri pada hari yang sama pada pukul 6 sore. Jadi dalam satu hari 2 nyawa hilang dan 2 orang ditangkap ke kantor polisi. Pada keesokan harinya, pada tanggal 20 Agustus tahun 2016, polisi melakukan investigasi ya lanjutan dari kemarin dan juga ditemukan beberapa fakta sebagai berikut. Berdasarkan investigasi dari polisi, anak putranya ini memberi kesaksian seperti ini katanya. Satu hari sebelum kejadian, mamanya ini tiba-tiba teriak, wah, gitu. Dan bilang kalau ibunya ini melihat sebuah sosok setan di depan rumahnya. Dan mungkin mamanya itu kepikiran, ini setan pasti masuk ke dalam rumah kita. Mana ini? Oh, pasti masuk ke anjing. Mungkin ibunya mikir kayak gitu. Dan tiba-tiba setelah teriak, mamanya ini ngambil buku dan mulai memukuli anjingnya yang hidup. Dan anak putranya ini juga bilang kalau papanya itu juga ikutan mukul anjing peliharaan mereka. Jadi nggak cuma ibunya yang mukul anjingnya katanya. Awalnya cuma dipukul gitu. Sedangkan untuk anak putrinya setelah diperiksa oleh tim forensik, diperkirakan meninggal akibat pukulan yang keras di bagian kepala dan juga cakian. Jadi diperkirakan mungkin pisau sama palunya dua-duanya digunakan, namun yang mengakibat kematian adalah pukulan di kepala, mungkin menggunakan palu, dan juga dipukuli sambil dicekek mungkin. Iya. Nah, mendengar kasus ini, pasti nggak cuma aku, Polo juga pasti mikir, Mas Ansol, kalau ini nggak mungkin orang biasa, ini pasti ada, ininya udah nggak jelas ini Mas Ansol. Benar, polisi juga memperkirakan hal yang sama, sehingga anak laki-laki bersama ibunya ini dibawa ke tempat tahanan, tapi yang dikhususkan untuk orang-orang yang memiliki penyakit mental, kayak yang sedikit ada gangguan mentalnya lah, oke? Satu hal yang juga diperkirakan oleh polisi tapi sedikit sensitif untuk disampaikan adalah sebenarnya di saat polisi melakukan investigasi akan kejadian ini, polisi juga memperkirakan mungkin ibunya ini memiliki kepercayaan yang sedikit aneh alias aliran sesat. Dan ternyata dugaan polisi juga benar. Ibunya ini merupakan satu-satunya orang yang punya agama tersebut dan juga ternyata orangnya ini rajin banget beribadah ataupun melakukan doa-doa yang berhubungan dengan agama ini. Dan ini perlu diingat, di Indonesia kan ada beberapa agama yang diakui, oke? Sedangkan agama-agama di luar itu dianggap agama sesat, ya. Nah, di Korea ini agama itu adalah kebebasan, sehingga agama-agama yang bisa dibilang sesat pun mereka bisa bilang kalau ini juga satu jenis agama. Nah, sehingga gimana ya jelaskannya? Aku jadi agak berhati-hati karena ada hubungannya sama agama. Tapi kalau di Korea banyak ya jenis agama. Jadi buat pol-pol yang tinggal di Korea pun, kalau misalnya ikutan ibadah, please cek dulu apakah tempat ibadahnya itu alirannya yang benar atau yang sesat. Oke? Sungguhan ini aku nggak bercanda. Oke? Nah, lanjut lagi. Jadi ibunya ini ditemukan kalau dia ini merupakan salah satu orang pengikut agama sesat. Dan dari agamanya ini mereka bilang kalau apa yang dilakukan oleh ibunya ini tidak ada hubungannya sama agama itu, alias itu bukan tindakan yang kita ajarkan, itu tindakannya ibunya sendiri, bukan dari agama kita, kayak gitu bilang. Jadi keadaannya udah kayak gitu. Dan di saat polisi menginvestigasi lebih dalam lagi, ternyata yang percaya dengan agama ini itu tidak cuma ibunya, si suaminya ini juga percaya dengan agama itu. Bahkan bisa dibilang si ayah ini juga merupakan aktivis yang cukup terlibat dalam agama itu. Dan ternyata di agama itu ada satu peraturan kayak gini. Kalau misalnya seseorang yang terlibat di dalam agama ini itu menghukum anaknya sendiri, mereka itu harus melepaskan jabatan mereka gitu. Sehingga kemungkinan anaknya ini pernah melakukan sebuah kesalahan, yaitu putrinya itu pernah melakukan sebuah kesalahan yang tidak diizinkan dalam agama itu. Tapi kalau papanya sendiri yang hukum, kan harus melepaskan jabatannya tuh. Sehingga mungkin papanya ini menyuruh
mamanya untuk menghukum anaknya. Lah, terus kok sampai anjingnya kenapa? Diperkirakan juga anjingnya ini merupakan peliharaan kesayangan putrinya, sehingga anjingnya itu dibunuh dengan tujuan memanas-manasi anaknya. Oke, nah sekarang puzzle-nya udah mulai terkumpul ya toh. Jadi kayak gini kayaknya. Papanya itu sedikit marah dengan perbuatan anaknya, anak putrinya. Mau dihukum langsung nggak bisa, sehingga nyuruh mamanya. Nah mamanya mau tiba-tiba membunuh kan nggak bisa, sehingga dipikir apa sih yang disuka sama anak ini? Oh anjingnya, ya udahlah kita bunuh aja anjingnya biar anak ini marah. Nah setelah anjingnya mati, apa yang terjadi? Anak putrinya ini menggila atau berusaha untuk membunuh dirinya sendiri dengan mencekik diri sendiri di dalam toilet. Dan ini dipandang sebagai kesempatan sehingga anak putrinya juga dibunuh kemungkinan. Oke, puzzle-nya terlihat seperti ini. Dan setelah diselidiki lebih lanjut lagi, ternyata ini agama itu memiliki kecenderungan istri dari suami-suami yang terlibat dalam agama ini itu kayak berlomba-lomba gitu loh. Kayak siapa yang lebih bisa taat dengan agama ini, dan mereka itu kayak saling menunjukkan ini loh keluarga kita tuh segininya gitu. Sehingga mungkin ini terbawa hingga membunuh anaknya sendiri. Dan bahkan anak putranya ini yang tidak terlalu percaya dengan agama ini memberi kesaksian bahwa 10 hari sebelum kejadian, lebih tepatnya tanggal 9 Agustus tahun 2016, papa dan mamanya ini pernah memaksa sekeluarga untuk cuma makan sayur dan buah-buahan. Kalau ini sih lebih terkesan mungkin anaknya diabetes atau gimana ya, tapi pernah dipaksa dia dikarenakan sebuah tujuan agama ataupun kepercayaan. Dan bahkan pada tanggal 15 Agustus tahun 2016, mamanya itu pernah juga kayak mungkin kerasa-kerasaan sendiri gitu. Ibunya megang satu daun, duh ini daun adalah pemberian dari, waduh, langsung ini dihadiahkan ke saudara-saudaranya. Tapi nggak lama setelah itu dihubungi lagi, yang itu ada racunnya, kamu buang aja. Jadi kayak mulai terlihat ada sebuah tanda-tanda yang kurang normal. Nggak cuma itu, tiba-tiba mulai saat itu ibunya ini mulai mengajak sekeluarga untuk doa dan bilang kayak gini, bentar lagi aku akan naik surga, aku akan membereskan ini semua, akan ku bersihkan semuanya. Jadi kayak mencuci otak diri sendiri biar terjadi perubahan mental pada anak-anaknya, sekeluarganya ini gitu. Jadi kayak mamanya ini mulai berdoa aneh kayak gitu. Dan bahkan pada tanggal 17 Agustus mamanya ini pernah megangin pohon pinus berjam-jam, nggak tahu mungkin ada apa gitu. Jadi megangin pohon pinus berjam-jam gitu. Dan pada tanggal 18 Agustus 2016, satu hari sebelum kejadian ini, mamanya ini tiba-tiba bilang kayak, tumbuhan yang ada di dalam rumah kita ini semua ada setannya, kita buang aja. Semuanya dikeluarkan, taruh depan rumah, ditulis silakan diambil, kami lagi bagi-bagi gratis. Dan ternyata pada hari itu anak putrinya ini juga membuang kayak buku-buku yang berhubungan dengan agama itu. Jadi mungkin itu yang bikin kedua orang tuanya membunuh putrinya sendiri. Dan pada tanggal 23 September 2016 akhirnya didiagnosa bahwa anak laki-laki dan ibunya dua-duanya ini tidak memiliki penyakit mental. Jadi kemungkinan besar ya diakibatkan kepercayaannya ini. Polisi langsung ngoper dokumen ini ke kejaksaan dan juga menambahkan bahwa mereka, mama sama putranya ini mengakui kalau mereka ini membunuh anak putrinya sendiri ataupun adiknya dengan alasan anak putrinya ini kerasukan setan. Ya aku ngerti ini nggak masuk akal, tapi kayak gitu. Sungguhan, ya. Dan sidangnya ini terjadi pada bulan Desember di tahun 2016 ini. Dan psikiater atau psikolog yang meninjau anak laki-lakinya ini bilang bahwa anak laki-lakinya ini sehat. Karena di hari kejadian pun anaknya ini ngerti di saat mamanya nyuruh dirinya bawa pisau sama palu, dia itu juga terus bertanya-tanya. Dan setelah kejadian pun dia ini menilai pun ayahnya, yang berarti dia ini ngerti kalau yang terjadi adalah hal yang tidak benar. Sedangkan pada tanggal 7 April 2017, ini yang lebih mengagumkan lagi, ibunya mendapatkan hukuman bebas, tidak mendapatkan hukuman apa-apa, dan malah yang masuk penjara itu adalah anak laki-lakinya, penjara selama 10 tahun. Tentu si ibu ini bukan bebas total, cuman diharuskan untuk mendapatkan bimbingan mental. Loh, mas, kok anaknya dihukum, mamanya nggak dihukumnya, gimana mas? Loh, sih kenal loh mas. Nah, jadi gini,
Hakim itu bilang kayak gini, benar, si ibunya ini membunuh putrinya sendiri dan dia itu tahu kalau dia melakukan kejahatan. Tapi berdasarkan tinjauan kami, si ibu ini memiliki depresi dan juga paranoid. Sehingga kadang-kadang ibunya ini nggak bisa menyadari apa yang dia lakukan sehingga dia membunuh. Jadi bisa dibilang kejadian ini terjadi di saat ibunya itu kurang sadar secara mental. Dan yang dibutuhkan oleh ibunya adalah pengobatan. Ya, pengobatan sih. Nggak perlu dihukum. Kata kehakiman. Lah, terus kok anak laki-laki dihukum kenapa? Anak laki-laki itu dihukum karena dia anggap dia ini sehat. Kalau kamu mentalnya sehat, tapi melakukan ini, berarti kamu harus dihukum. Karena kamu tahu apa yang kamu lakukan salah. Sedangkan ibu kamu itu kan nggak sadar dia itu depresi, paranoid. Jadi, ya nggak pantas lah dihukum. Begitu kata kehakiman. Ojo ngamuk ke aku, ini bukan aku hakimnya, oke? Kejadiannya kayak gini, oke? Please jangan marah ke saya. Aku pun baca ini kayak gitu. Dan yap, di sidang berikutnya pun dinyatakan bahwa ibunya ini tidak bersalah sehingga pada tanggal 5 Juni 2019 ibunya ini bebas dan tinggal bersama suaminya lagi. Satu hal di sini yang menarik buat aku, ibunya itu bilang kayak gini setelah semua kejadian ini. Saya itu cuma berusaha untuk mengusir setan yang ada di anjing peliharaan saya dan juga anak putri saya. Tapi sekarang saya baru sadar kalau setannya itu bukan di dalam mereka, namun di dalam saya sendiri. Jadi memang benar sesuai peribahasa yang ada di Indonesia, melihat kesalahan orang lain itu mudah banget, melihat kesalahan diri sendiri itu susahnya setengah mati. Aku lupa tapi peribahasanya apa. Kalau nanti udah nemu tak taruh di sini. Oke, Popol, makasih udah nonton video kali ini. Dan boys, aku bakno kasus ini malah emosi sendiri. Makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.